Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karena Tuhan. Apa kabar? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Patutlah kita mengucap syukur akan segala kebaikan Tuhan yang sampai pada hari ini kita diperkenan menikmati segala kebaikan, berkat kehidupan yang sungguh masih boleh kita nikmati. Pada hari ini, Minggu 13 September 2020, kita bersama untuk menaikkan puji-pujian, bagian daripada ucapan syukur kita ke hadirat-Nya. Menaruh sembah dan pujian kita akan sehari Sabat yang sesungguhnya adalah hari yang untuk bagian daripada kita mempermuliakan nama Tuhan. Ada satu pengumuman yang disampaikan kepada kita sekalian bahwa pada hari ini sesudah kebaktian pukul 11 sampai dengan berakhir kepada segenap panitia perancang, kita bersama-sama hadir untuk membicarakan pekerjaan pelayanan kita di Gereja Baptis Indonesia Karena Tuhan ini, supaya sungguh ada kesatuan hati, kerendahan hati kita di dalam membicarakan akan pelayanan dan pekerjaan bersama-sama kita di Gereja Baptis Indonesia Karena Tuhan. Panggilan beribadah pada hari ini diambil dari Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 10. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kita angkat satu pujian dalam pujian pembukaan, Pujilah Yesus yang mulia. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya, berkuasa namanya. Sujudlah hai malah surga nobatkan Yesus, Yesus Raja, nobatkan Rajamu. Mari kita berdoa. Sungguhlah Engkau Yesus Tuhan Allah kami, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Patutlah Engkau disembah, dipuji Tuhan. Patutlah Engkau ditinggikan Tuhan. Kami jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Karena Tuhan, di tempat kediaman kami masing-masing, Tuhan yang sediakan waktu dan kesempatan dengan segala kebaikan yang Tuhan telah perkenan untuk kami saat ini hadir bersama menyembah Tuhan, memuji Tuhan di dalam kebaktian ini Tuhan. Supaya sungguh hadirat-Mu yang bekerja Tuhan di setiap kami, rumah tangga kami, keluarga kami, bahkan dimanapun kami berada, yang Tuhan berkenan memberikan izin waktu di dalam kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Biarlah dengan kerendahan hati Tuhan, dengan penuh ketulusan hati kami, memohonkan belas kasihan Tuhan, supaya sungguh hadirat Tuhan bekerja di dalam ibadah ini. Kami serahkan dari awal hingga berakhirnya ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Otoritas Tuhan yang bertata, supaya setiap pujian penyembahan kami, bahkan kehendak rasa kami Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu, Tuhan berkati.
Melalui kebenaran firman-Mu, hamba-Mu Pendeta Muda Krisna Wahyu, pakai dia Tuhan, supaya melalui hamba-Mu ini Tuhan, boleh menegur, mendidik, dan mengarahkan jemaat Tuhan bersama-sama untuk bertumbuh rohani kami, mempermuliakan nama Tuhan, bahkan membangun gereja ini. Terpujilah nama-Mu Yesus, kekal selamanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali kita naikkan pujian Hidup bagi Sang Penebus dari nyanyian pujian 233. Hidup bagi Sang berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristus ku selalu. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Kebenaran firman Tuhan diambil dari Filipi pasal 4 ayat 8. Bapak Ibu Saudara, kita menyimak firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya masing-masing. Diambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik di dalam persembahan kita. Ada beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan. Yang pertama, melalui rekening gereja BCA nomor 294 077 2012 atas nama Adi Putranto atau Tovan Arvile Yunardo Soakokone dengan memberikan keterangan tujuan. Yang kedua, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 sampai 16 WIB. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita bersama-sama menaikkan pergumulan doa atas bangsa, negeri, dan gereja kita ini. Bersama dengan hambanya Pendeta Muda Krisna Wahyu akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu hati menaikkan segala pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami naikkan segala puji, hormat, dan syukur untuk segenap kasih dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Terbukti bahwa Engkau juga meneruskan kasih setia-Mu dengan pemeliharaan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga saat ini kami boleh dapat memberikan yang terbaik, yaitu berkat-berkat yang Tuhan berikan, kini kami abdikan melalui persembahan dan perpuluhan kami. Kiranya Engkau melanjutkan kasih setia-Mu itu dengan memelihara jemaat Tuhan sekalian dalam segala karya, usaha, studi maupun apa yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa di tengah ibadah kami, menaikkan segala syafaat kami. Kami mengingat untuk bangsa kami Indonesia
di mana bersama dengan banyak bangsa di dunia ini dalam satu pergumulan wabah atau pandemi dari COVID-19, Tuhan kiranya Engkau menolong bangsa kami dan juga bangsa-bangsa di dunia dalam pergumulan yang sama ini. Tuhan, kami akan mendapatkan pertolongan. Tuhan akan memberikan pemulihan, kesembuhan bagi Indonesia, kesembuhan bagi dunia ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati pemerintah bangsa kami di dalam menolong mengambil kebijaksanaan, memimpin rakyat menuju kebaikan demi kebaikan, terlebih di dalam hal menanggulangi wabah ini. Kiranya demikian juga warga negara maupun juga masyarakat Indonesia dapat bekerja sama dengan pemerintah di dalam melaksanakan kebijaksanaan. Untuk kami dapat memperhatikan protokol kesehatan, kami akan dapat mengenakan cara hidup baru di dalam kehidupan kami untuk menjaga kesehatan kami maupun kesehatan orang lain dengan penuh tanggung jawab. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau tolong ajar kami, bahkan di tengah-tengah masa-masa sulit ini, Tuhan tolong. Berkaitan dengan ekonomi bangsa, kami percaya Tuhan pun akan menolong negeri kami maupun bangsa-bangsa di dunia ini dalam segala kesulitan yang dihadapi berkaitan dengan ekonomi. Tuhan yang akan memelihara bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan, kami naikkan doa untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami berdoa kiranya melalui Gabungan Gereja Baptis Indonesia, pekerjaan pelayanan Tuhan, yakni pekabaran Injil akan dapat tersampaikan melalui tri-komitmen GGBI, juga dalam kepanjangan pelayanan di daerah-daerah, khususnya melalui BPD Lampung. Tuhan tolong agar gereja-gereja Tuhan akan mengalami perlindungan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan sendiri atas segala macam situasi sulit yang terjadi. Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan di berbagai tempat, baik di Bandar Lampung maupun di berbagai kabupaten maupun di pelosok daerah Lampung. Tuhan pelihara gereja-gereja Baptis Indonesia, hamba-hambamu yang melayani di sana. Tuhan berikan perlindungan pertolonganmu yang luar biasa. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan bagi jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia, Pertama Lampung, BP Kemiling, penghiburan atas terjadinya keadaan di mana mereka saat ini tanpa gembala sidang mereka, Bapak Pendeta Tukiono yang telah Engkau panggil Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan jemaat, keluarga besar, semuanya di dalam kasih perlindungan Tuhan. Kami percaya tangan-Mu tidak akan menyanyiakan atau meninggalkan jemaat Tuhan ini. Bahkan di tengah-tengah masa-masa yang sungguh sulit ini, Tuhanku, kami percaya Engkau penghiburan kami. Kami datang kepadamu, kiranya Engkau juga memberkati Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, baik yang di Indo dan di cabang, baik gembala sidang, seluruh jemaat Tuhan sekalian. Tangan kasih Tuhan menyertai, baik yang di Indo, di cabang, di dalam pelayanan perintisan di Hong Kong, dan berbagai tempat-tempat yang lain. Tangan kasih Tuhan pun menyertai Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan dan keluarga besar ini. Kami datang kepadamu Tuhan, Kau memberkati kebutuhan jemaat. Secara khusus kami mengingat untuk jemaat yang senior. Tuhan memberkati Bapak Hendra Saldi, Bapak Tumpah Uta Barat, Ibu Gideon, Ibu Lendang, Bapak Marali Simanjuntak, juga Bapak Kasidi, Ibu Badar, Ibu Yohana, Ibu Sijabat. Kami berdoa untuk Bapak Suparno, Bapak Susanto dan Putri Murti. Kiranya tangan kasih penyertaan Tuhan terus menyertai kekuatan kesehatan dalam kehidupan fisik mereka maupun di masa usia senjata mereka, iman yang makin mantap dan menjadi terang dan teladan bagi anak cucu sekalian. Kami datang kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu bagi jemaat Tuhan sekalian di dalam masa-masa pandemi ini, ada yang mengalami PHK, kesulitan pekerjaan, kesulitan ekonomi maupun finansial, dan juga berbagai hal yang lain. Terlebih lagi dalam mempersiapkan di antara mereka yang memasuki masa atau jenjang perguruan tinggi, sekolah di rumah masing-masing atau melalui online. Berbagai hal-hal yang harus kami kerjakan yang tidak seperti waktu-waktu lalu. Tuhan tolong sekaliannya, agar kami semuanya dikuatkan, beradaptasi dengan baik atas situasi yang terjadi. Kami percaya Tuhan mengajar kami, Tuhan akan menolong kami. Kami juga berdoa kiranya memberkati jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Tangan kasih Tuhan terus menjagai dan memberikan penghiburan, yakni dengan memberikan keturunan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa kiranya memberkati lembaga, rumah sakit Immanuel. Kiranya Engkau juga memberkati baik direksi, pekerja, tenaga kesehatan, karyawan maupun orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan pelayanan di sana, bahkan setiap pasien. Tuhan juga akan memberikan perlindungan, kekuatan kesehatan, jagai dari segala mara bahaya, khususnya di dalam mereka menolong menjadi garda untuk
nanggulangi COVID-19 ini. Tuhan akan tolong. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Krishna Wahyu. Marilah kita persiapkan hati pikiran kita lebih dan lebih dalam lagi. Mari kita rendahkan hati kita untuk kita boleh mendapatkan siraman firman Tuhan. Biarlah kita melalui pujian yang akan kita naikkan dalam sucikan hatiku di dalam rohmu, bersama kita mempersiapkan untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, rindulah ku disembuhkan, hancurkan segala yang ku dewakan. Diamlah selalu di dalam aku, sucikan hatiku di dalam rohmu. Tuhan Yesus, ubahlah aku, sucikan hatiku di dalam rohmu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya dan yakin damai sejahtera Allah terus bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur di 13 September ini kita terus dapat beribadah kepadanya, menyenangkan hatinya, memuji namanya, membesarkan Ia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terus kami mengingatkan bahwa mulai minggu lalu ibadah dan juga jam doa di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan dilaksanakan secara live recorded, sehingga apabila Bapak Saudara dapat melihat atau menemui berbagai hal yang mungkin berbeda atau mungkin ada kekurangan dan kelebihannya, kami percaya bahwa Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian dapat memakluminya dan memahaminya. Kita semuanya beribadah bersama-sama dan kita memahami esensinya bahwa ibadah adalah menyenangkan hati Tuhan. Di mana Anda berada, baik di tempat di gereja sedang dilaksanakan rekaman maupun Anda di rumah, kita sekalian bersatu hati bersama Dia di dalam roh, kita bersehati memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah dan terus berdisiplin di dalam latihlah dirimu beribadah. Disiplin rohani telah kita mulai pembelajarannya di 2 minggu yang lalu. Sebagai pengantar dan bahkan minggu kemarin kita telah memasuki disiplin rohani yang pertama dari berbagai ragam disiplin rohani dalam beberapa minggu ke depan. Kita telah belajar disiplin rohani berdoa, tetapi mari kita ingat kembali bahwa 2 minggu yang lalu saya menyampaikan maksud atau definisi dari disiplin rohani. Apakah disiplin rohani? Tidak lain adalah ketika seseorang, Anda ataupun saya, melaksanakan kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga ketika kita melakukan kebiasaan itu, sebagaimana Yesus lakukan, kita akan makin meningkat dalam kehidupan karakter kita. Intinya, kita akan makin serupa dengan Yesus Kristus. Kita diminta untuk melatih otot-otot rohani kita. Dan kini, setelah kita diperlengkapi dengan bagian pertama disiplin doa, mari kita akan melanjutkan minggu ini dalam disiplin rohani renungan pribadi atau meditation, ya, meditasi. Disiplin rohani renungan pribadi. Biasanya dalam kehidupan orang Kristen, disiplin rohani renungan pribadi tidak jauh atau berkaitan erat dengan yang namanya disiplin yang pertama, yaitu berdoa. Biasanya berjalan seiring. Namun mari kita akan melihat lebih detail apa yang dimaksudkan renungan pribadi di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita. Mungkin sebelum lebih dalam lagi,
sebagaimana apa sih renungan pribadi dalam Alkitab? Kita akan melihat rupanya ada banyak kekeliruan pandangan berkaitan dengan yang bukan merupakan renungan pribadi dalam Alkitab. Sebab faktanya banyak renungan atau meditasi yang dilakukan oleh agama-agama timur sudah berkembang sejak zaman Perjanjian Baru atau sebelumnya, maupun yang agama-agama yang tua seperti Hindu, Buddha atau meditasi transendental. Mereka sekalian melaksanakan meditasi atau renungan pribadi. Namun tujuannya adalah untuk mengalami kebenaran untuk dirinya sendiri, mengalami kedamaian, mengalami sesuatu yang mengubah atau menolong kehidupannya, mengalami ketenangan dan lain sebagainya. Dan sifatnya ini subjektif. Biasanya sulit untuk diungkapkan, sulit untuk diceritakan karena yang alami dia sendiri. Apapun yang dialami hanya dia yang bisa mengalami dan sulit untuk diceritakan. Kemudian juga bahkan jangankan ajaran-ajaran di Timur Tengah sana, tetapi juga bahkan ketika kekristenan mulai berkembang, muncullah yang namanya mistik Kristen, di mana ada aliran-aliran dan bahkan masih eksis sampai dengan saat ini. Aliran-aliran di mana mereka juga mengajarkan untuk bermeditasi atau merenungkan secara pribadi untuk mengalami Tuhan, bahkan untuk menerima wahyu yang baru dari Tuhan, mencari pengalaman baru bersama Tuhannya dengan cara-cara atau tindakan-tindakan yang mungkin telah diatur. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik perenungan yang dilakukan oleh budaya timur yang saya sebutkan di awal tadi, maupun juga mistik Kristen yang masih eksis juga sampai saat ini, kita perlu waspada. Karena ini bukanlah yang dimaksud dengan renungan pribadi sebagai disiplin rohani yang sedang kita pelajari. Hal-hal demikian bukanlah disiplin rohani, apalagi yang bersifat subjektif untuk kepuasan diri, untuk kedamaian diri, untuk ketenangan diri sendiri. Walaupun mungkin pengajaran yang diungkapkan nampaknya baik, tetapi pengajaran-pengajaran itu lebih sering disebut akhirnya sebagai suatu pengajaran yang kalau nggak dikatakan palsu, ya pengajaran sesat. Begitu banyaknya, puluhan ataupun ratusan pengajaran sesat. Bahkan dengan mudahnya sekarang dibantu dengan berbagai multimedia, mudah sekali untuk mengajarkan pengalaman-pengalaman seorang pribadi. Bagaimana mengenai perjalanannya ke surga, dibawa ke neraka, balik ke bumi lagi, atau perjalanannya dan lain sebagainya. Akhirnya memunculkan ajaran-ajaran sesat. Akhirnya memunculkan doktrin-doktrin yang membawa kepada kepalsuan. Karena intinya adalah subjektivitas, yaitu intinya adalah kepuasan diri. Sekali lagi, yang seperti itu bukanlah yang dimaksud dengan renungan pribadi di dalam Alkitab. Lalu apa, Pak? Lalu apa yang merupakan renungan pribadi dalam Alkitab? Renungan pribadi yang dinyatakan dalam Alkitab adalah merenungkan kebenaran atas apa yang telah diungkapkan. Apa yang telah diungkapkan oleh Allah kepada kita tidak lain adalah Ia telah mengungkapkan firman-Nya. Firman-Nya sudah diberikan kepada kita. Firman-Nya sudah disampaikan kepada kita, diwahyukan, dan ini cukup. Karena itu Bapak Saudara dikasihi Tuhan, di dalam bagian Alkitab disebutkan mengenai orang yang berkenan di hati Tuhan itu adalah orang yang seperti apa? Tidak lain adalah orang yang merenungkan Tuhan itu sendiri, yang merenungkan karyanya yang begitu luar biasa. Kitab Mazmur banyak mencatat itu. Tetapi juga dikatakan orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang merenungkan firman-Nya. Bahkan dikatakan siang dan malam. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dengan demikian kita paham bahwa jika yang pertama tadi yang bukan renungan pribadi adalah mencari pewahyuan yang baru untuk kesenangan, kedamaian, ketenangan hati. Tetapi yang dimaksudkan dengan renungan pribadi dalam Alkitab adalah merenungkan apa yang Tuhan sudah sampaikan, yaitu firman-Nya, yaitu karyanya, yaitu dirinya sendiri yang sudah diungkapkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, ini cukup. Firman Allah cukup. Namun lebih lanjut mau saya sampaikan juga bahwa Paulus pun mengatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 yang sudah menjadi bacaan kita, bahwa dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan, renungkan, meditasi atas semuanya itu.
Jadi Bapak Saudara dikasih Tuhan, ada dorongan dari Pak Rasul Paulus. Semua yang mulia, adil, murni, indah, bahkan sedap didengar. Apapun yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ayo renungkan semuanya itu. Pikirkan dengan serius hal demikian. Sekali lagi, ada perbedaan ketika orang mencari pewahyuan baru, orang mencari ilham baru dalam kehidupannya melalui renungan pribadi, dengan orang yang mencari siapa Tuhan, bagaimana karyanya, bagaimana firman-Nya dititikkan dalam kita melalui Alkitab. Itu ada bedanya. Karena itu Bapak Saudara kasih Tuhan, maka penting kita untuk memahami perbedaan itu. Gini, Pak, kalau kita didorong sebagai murid Kristen untuk melakukan perenungan pribadi, mengapa? Apa manfaatnya? Apa benefitnya untuk kami orang Kristen melakukan renungan pribadi? Firman Tuhan jelas sekali mengatakan di dalam perjanjian baru dan juga di dalam perjanjian lama. Bahkan Mazmur mengatakan bahwa mengapa orang Kristen melakukan renungan pribadi, tak lain adalah yang pertama, sebab dengan renungan pribadi itu adalah sumber kebahagiaan dan sumber kekuatan. Jadi siapa di antara kita yang tidak mau bahagia? Siapa di antara kita yang tidak mau memiliki kekuatan? Melalui perenungan pribadi, Mazmur mengatakan, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan, di dalam bagian ayat tersebut itu, siapakah orang yang berbahagia? Yaitu orang yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Bahkan juga dalam Yesaya 40 mengatakan kekuatan ada pada orang yang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sumber kebahagiaan, kalau sumber kekuatan itu melalui renungan, maka ini menjadi motivasi. Ini sudah menjadi motivasi untuk kita sering melakukan renungan pribadi atau meditasi. Nah, bukan saja sebagai sumber kebahagiaan dan kekuatan, tetapi mengapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Kita melakukan kontemplasi atau renungan pribadi, tidak lain adalah ini penting untuk suatu transformasi. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 ya, di sana ada mengenai transformasi rohani. Sebab tujuan orang Kristen setelah percaya Yesus itu tidak berhenti, tetapi makin serupa dengan Dia. Untuk semakin serupa dengan Yesus harus ada transformasi, harus ada pembaharuan, harus ada yang diubah, harus ada yang ditinggalkan, harus mengenakan sesuatu yang baru. Kata transformasi dari dalam pasal 12 Roma, sebenarnya kata yang dipakai adalah metamorfosis. Kalau dalam ilmu biologi kita mengetahui itu adalah suatu perubahan dari bentuk satu ke bentuk yang lain yang sama sekali berbeda. Misalnya dari bentuk ulat menjadi kupu-kupu, perlu waktu, tetapi di sana ada transformasi. Yang diharapkan adalah demikian, ketika seseorang melakukan renungan pribadi, dalam kehidupannya memang perlu waktu untuk makin serupa dengan Yesus. Tetapi yang terjadi dalam dirinya adalah pembaharuan, baik sikap, pola pikir terutama. Karena dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2 adalah memperbarui pikirmu. Mulai dari perubahan budimu, sebelum itu mempengaruhi laku hidup kita. Dimulai dari perubahan budi. Jadi penting sekali renungan pribadi, karena apa? Itu akan menolong kita transformasi, mengubah pikir kita, mengubah laku kita. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, itu dapat dimungkinkan, yakni ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kalau Paulus memberi nasihat, jadi jangan pikirkan perkara duniawi, karena ya kalau perkara duniawi dipikirkan nanti yang terjadi bukan transformasi, ya. Nanti ketergantungan dan lain sebagainya yang membuat kita tidak akan makin serupa dengan Yesus Kristus. Lalu apalah alasan yang lain, Pak? Kenapa seorang Kristen perlu melakukan renungan pribadi? Tidak lain adalah karena sudah banyak contoh. Banyak yang jatuh karena merenungkan hal yang salah. Apa contohnya orang kok merenungkan hal yang salah kok bisa kemudian jatuh? Ngelamun kali ya, lindur kali ya. Tapi apapun itu, yang jelas banyak orang yang jatuh karena telah merenungkan, memikirkan hal-hal yang salah. Mereka itu mikirkan hal-hal yang dari daging. Ujung-ujungnya dalam Roma 8 ayat 5-8 mengatakan itu ujung-ujungnya kematian, bermusuhan dengan Allah. Maka tentu saja sebagai orang Kristen kita tidak mau menjadi makin memusuhi Allah, tetapi makin mengasihi Dia. Bukan menuju kematian, tetapi kehidupan. Karena itu renungkanlah, ambilkanlah waktu untuk merenungkan pribadi kebenaran firman-Nya. Nah, ada satu studi yang dilakukan oleh Universitas Stanford yang mengatakan bahwa
mengenai apa yang kita tonton, apa yang kita lihat. Pertama-tama biasanya apa yang kita lihat itu kita dihadapkan pada sebuah fakta baru, kemudian kita melihat mengenai fakta baru itu, mempelajarinya, memperoleh sesuatu tentang fakta baru, lama-lama kemudian langkah terakhir kita mengadopsi atau meniru, mengambil apa yang disampaikan melalui tontonan itu. Nah, salah satu aspek yang paling penting dalam perkembangan manusia yaitu adalah melihat berulang. Melihat berulang, dan ini kita banyak ketemu di dalam iklan-iklan atau reklame. Diulang atau kembali, klamo ya. Reklamo dari kata itu, maka sesuatu yang diulang-ulang. Dan itu sangat mempengaruhi rupanya pola pikir kita. Di dalam studi yang dilakukan oleh Universitas Stanford tadi mengatakan bahwa dengan kata lain, sistem nilai kita sedang dibentuk tanpa sadar tentang apa yang terjadi melalui melihat yang diulang-ulang. Apa yang kita tonton diulang-ulang. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dapat menyebutkan satu reklame atau iklan di TV yang paling terkenal saat ini. Oleh sebab hanya karena melihatnya berulang-ulang. Bahkan mungkin anak-anak saudara dapat menyanyikan suatu jingle atau menyampaikan sesuatu tentang iklan di TV dan mungkin Anda tidak menyadari, loh kok apa? Kok bisa ya? Karena mereka melihat, mendengar berulang-ulang. Nah, kamu adalah apa yang kamu tonton atau pikirkan. Itu sebenarnya adalah hasil akhir dari survei yang dilakukan oleh Stanford University tadi, yaitu apa? Anda adalah yang Anda tonton dan Anda pikirkan. Yang membentuk dirimu adalah ya apa yang kamu tonton, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lihat. Jika 60 detik iklan disampaikan, Anda menonton berulang-ulang, itu akan menjadi produk dalam kehidupan kita, dan kemudian mungkin kita akan tanpa sadar, setelah sekian lama gaya hidup kita berubah. Lalu kemudian Anda bertanya sendiri, kok bisa ya saya mengambil seperti, padahal mungkin itu sebenarnya sudah dimulai dengan tontonan sederhana yang diulang, dan tanpa sadar akhirnya kita mengenakan suatu gaya hidup yang ditawarkan oleh tontonan kita. Tetapi mari kita kembali apa yang menjadi nasihat Paulus. Isilah pikiran Anda dengan pikiran yang positif, yaitu pikiran-pikiran yang di atas sana. Perbaharui pikiranmu dan ubahlah lakumu. Jika seorang Kristen ingin berhasil dalam kehidupannya, renungkanlah, ambillah waktu. Caranya bagaimana Pak? Nah ini bagian yang terakhir, bagian yang ketiga. Bagaimana Pak kalau begitu caranya melakukan renungan pribadi agar hidupku ditransformasi, agar hidupku mencapai kebahagiaan dan kekuatan tadi, agar hidupku tidak mudah untuk jatuh dalam perenungan yang salah. Bagaimana Pak caranya melakukan renungan pribadi? Yang pertama, cari waktu dan juga tempat yang tenang. Waktu dan tempat yang tenang. Kemungkinan besar waktu Anda dan waktu saya untuk menjadi tenang berbeda. Kemungkinan tempat untuk menjadi tenang bagi saya dan Anda berbeda. Seorang Ishak dalam perjanjian lama dalam kitab Kejadian 24 sungguh unik. Ia bisa menjadi tenang ketika di lapangan di malam hari. Ia dapat bertemu dengan Tuhannya di sana. Daud dalam Mazmur 4 ayat 4 mengatakan bahwa tempat yang tenang itu dia bertemu dengan Tuhannya adalah di atas tempat tidur selama sekitar waktu jaga malam, tengah malam, sampai dengan menjelang pagi. Wah, kalau untuk kita, untuk saudara dan saya, tengah malam sampai pagi, saudara melakukan renungan pribadi, mungkin bukan hanya merenung ya, tapi bablas sampai kepada aminnya lupa, perenungannya lupa, sudah berganti hari. Tetapi ternyata Daud, Ishak menjadi contoh untuk kita. Waktumu dan waktu saya mungkin berbeda. Tempatnya atau tempatmu, tempat saya berbeda untuk menjadi tenang. Carilah waktu dan tempat yang bebas dari segala gangguan bagi Anda dapat merenungkan secara pribadi kebaikannya. Cara yang kedua adalah dengan melanjutkan renungkan satu nilai rohani. Kalau Daud sudah memberi contoh di depan tadi, nilai rohani apa yang ia dapatkan dari perenungan itu? Dia memikirkan siapa Tuhan itu sendiri bagi dia. Karyanya kayak apa? Karya yang begitu luar biasa, yang ajaib bagi dia kayak apa? Dia juga renungkan firman Tuhan. Dia renungkan firman Tuhan itu. Apa yang telah diungkapkan oleh nabi-nabi atau pendahulu-pendahulunya. Demikian juga Paulus mengajarkan kita di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Semua yang baik, semua yang murni, semua yang indah, semua yang patut dan juga sedap didengar.
Pikirkan semuanya itu, renungkan. Dan yang terakhir, bagaimana Pak saya dapat merenungkan firman Tuhan? Jadikan Alkitab fokus utama Anda. Ada banyak kitab, tetapi Alkitab jadikan fokus Anda. Bacalah secara teratur, secara kontemplatif, yaitu apa? Perenungan yang melibatkan pemikiran dan juga waktu Anda setiap hari. Melibatkan pemikiran dan juga waktu Anda. Bukan sekedar baca ya, sebab kalau sekedar baca anak TK atau SD saja bisa ya membaca, tetapi ini Anda diminta untuk memikirkannya, merenungkannya, mengevaluasinya, yaitu mengevaluasi hidupmu. Baca dalam doa di dalam hatimu, tidak sekedar dibaca tapi sebagai doa. Juga demikian juga dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2, bahasa Ibraninya atau kata aslinya mengatakan kalau meditasi itu artinya apa? Bergumam. Meditasi atau renungan pribadi itu dalam bahasa aslinya artinya bergumam. Jadi seseorang yang sedang merenungkan firman Tuhan semestinya enggak dalam hati ya, dalam firman-Nya, tapi sambil bergumam, dibaca atau dilafalkan. Walaupun itu mungkin enggak kenceng, karena bergumam, kalau kenceng ya teriak ya namanya ya. Kalau ini bergumam. Intinya apa? Supaya kamu dapat fokus. Jika Anda membaca sesuatu tanpa bergumam atau membaca, melafalkan, dengan Anda membaca firman Tuhan, tapi dengan membaca dengan keluar suara, ada bedanya. Ada bedanya. Jika Anda belum mengalami, alami, tetapi silahkan untuk mencobanya ketika Anda membaca firman Tuhan dengan bergumam. Kalau untuk doa, saya sarankan lebih kenceng suaranya, supaya Anda tidak terganggu. Jadi doa dengan hikmat, tapi kalau doa Anda bersuara dengan kenceng, sebenarnya saudara akan dapat fokus untuk doa. Renungan pribadi, kalau saudara dapat membacanya dengan bergumam, Anda dapat lebih memahaminya. Ini hanya cara-cara dan teknik, tetapi sekali lagi, ini yang jadi fokusnya. Jadikan firman Tuhan adalah fokus. Mungkin Anda akan temukan ada sesuatu yang Tuhan katakan supaya saya rubah ya. Apakah ada sesuatu yang harus saya tinggalkan? Apakah ada sesuatu yang harus saya kenakan? Apakah ada sesuatu yang lain yang akan menolong saya untuk berpengharapan, untuk ini dan lain sebagainya? Peganglah firman-Nya. Sama seperti pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 19 ayat 14, dia berkata, mudah-mudahan Engkau Allah berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku, penebusku. Ini sebenarnya mendorong kita, yakinlah kalau kamu sedang bermeditasi atau renungan firman Tuhan, Allah itu apa? Berkenan atas perenunganmu. Lagi-lagi Paulus mengatakan, renungkanlah hal-hal ini, pasal 4 ayat 8 dari kitab Filipi tadi. Ini untuk memastikan kalau kita benar-benar memikirkan kebenaran firman Tuhan dengan disiplin, dibarengi disiplin doa yang pertama kemarin dan renungan firman Tuhan. Yakinlah Tuhanmu berkenan. Karena itu saya ucapkan untuk selamat berdoa dan juga selamat untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ambillah waktumu untuk melaksanakan renungan pribadi, praktekkanlah dalam hidupmu renungan kebenaran firman-Nya. Dan kini ketika kita meresponi kebenaran firman Tuhan, disiplin rohani, renungan pribadi, mari kita sampaikan kepada dunia ini. Ketika kita mengalami dia, merenungkan kebaikannya, keindahan semuanya. Indahlah ia, indahlah Tuhan itu sendiri bagiku, indahlah karyanya itu bagiku, indahlah firman-Nya itu bagiku. Nyanyian pujian nomor 265, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri tempat kita masing-masing dan kita menyanyikan Indahlah Yesus bagiku. Yesus penebus dan Raja, ku selalu menyanyi memuji Dia. Ketika lemah ku harap padanya, indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus bagiku, indahlah Yesus
dan terimalah janjinya. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia sejahtera di Tuhanmu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.